Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli afdal salawatika ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harajna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun nikmat, sebesar apapun, sekecil apapun, nikmat zahir maupun nikmat yang batin, semuanya datangnya dari Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung satu saja nikmatnya Allah, maka tidak sanggup kamu untuk menghitungnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Dan ketika telah ditetapkan oleh Allah, jika kamu bersyukur maka benar-benar aku akan tambahkan untukmu, yaitu nikmatnya akan ditambah oleh Allah jika bersyukur. Walain kafartum, namun jika kufur, nikmatnya Allah dikufuri, maka diancam oleh Allah, inna adabi lasyadid, karena siksaku sangat keras. Apa itu syukur? Syukur itu adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ya, harta yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, itu namanya syukur. Ya, kufur itu apa? Nikmat dari Allah digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah.
Naudzubillah min dzalik ya, kesehatan, umur, harta, nikmat yang Allah berikan justru digunakan nikmatnya Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Itu namanya kufur, makanya diancam oleh Allah dengan siksa yang keras. Karena sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dikasih nikmat oleh Allah, dibalas dengan keburukan kepada Allah. Ya, misalnya kita memberi nikmat, kita memberi harta atau pertolongan kepada satu orang, lalu orang itu justru menzalimi kita, justru mencelakai kita. Ini tentu saja orang seburuk-buruknya orang. Udah dikasih pertolongan, udah dikasih nikmat, udah dibantu, justru dibalas dengan keburukan. Nah, sama juga Allah memberikan nikmat kepada kita, kesehatan kepada kita, rezeki kepada kita, dibalas dengan kemaksiatan kepada Allah. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Makanya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena tujuan Allah memberikan nikmat kepada kita adalah agar kita ibadah kepada Allah. Jadi Allah memberikan nikmat kepada kita bukan hanya untuk sekedar bersenang-senang saja, ya, berfoya-foya saja. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un." Allah berfirman, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian hanya untuk main-main saja, iseng saja, ya, dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Ya, maknanya Allah menciptakan kita, Allah memberikan nikmat kepada kita untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita dalam musannif hafizahullah wa ta'ala bihi wa bi ulumi fid dharain, yaitu sampai pembahasan kita tentang masalah rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Ya, telah kita kaji sebelumnya apa fadilah daripada ibadah sholat, ya, dan juga apa saja hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, para ulama menjelaskan wa warada fil khabari anna min uqubatil mutahawini bi salati, dan diriwayatkan bahwa hukuman bagi orang yang menggampangkan sholat, maknanya meninggalkan sholat, diantaranya adalah anturfa'a barakatu umrihi wa rizkihi, diangkat keberkahan umurnya dan rezekinya. Maknanya orang yang menggampangkan sholat, meninggalkan sholat, maka umurnya tidak ada berkahnya, rezekinya juga tidak ada berkahnya, maknanya nggak ada baiknya. Habis umurnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, tidak mendatangkan kebaikan, ya, tidak mendatangkan pahala dari Allah. Habis umurnya untuk sia-sia, sesuatu yang fana, tidak berguna. Ya, karena apa? Diangkat keberkahan dari umurnya, ya, sehingga umurnya itu tidak mendatangkan kebaikan dari Allah, ya. Dan juga rezekinya nggak berkah, rezekinya habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sia-sia, tidak mendatangkan kebaikan dari Allah. Rezekinya itu tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, diangkat keberkahan umurnya, keberkahan rezekinya, umurnya, rezekinya tidak ada baiknya.
Wasimas salihina min wajhihi, dan orang yang meninggalkan sholat akan diangkat tanda orang-orang soleh dari wajahnya. Karena orang soleh kelihatan dari wajah bahwa ini adalah tanda orang yang soleh. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat, ya nggak kelihatan sebagai orang yang soleh ya dari wajahnya. Wala yuqbalu du'a'uhu wala du'a'u salihina fihi, dan orang yang meninggalkan sholat tidak diterima doanya ya, doanya tidak diterima, dan juga tidak diterima doanya orang-orang soleh kepadanya. Karena biasanya orang-orang soleh mendoakan semua orang muslim, semua orang mukmin. Ya, misalnya ketika khutbah Jum'ah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal, untuk semua kecuali orang yang meninggalkan sholat tidak mendapatkan doanya. Ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat doanya tidak diterima oleh Allah, dan juga tidak mendapatkan doanya orang-orang soleh. Ya. Wala yu'jaru ala amalihi, dan tidak diterima, tidak diberi pahala atas amalannya. Maknanya amalan yang lainnya tidak diterima oleh Allah ya, karena amalan yang lain diterima oleh Allah jika sholatnya itu benar. Orang yang sholatnya benar baru amalan lainnya diterima oleh Allah. Jika sholatnya rusak, meninggalkan sholat, amalan lainnya tidak diterima oleh Allah. Makanya yang pertama dihisab adalah sholat ya. Jadi yang pertama dilihat adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya benar, baik, baru amalan lainnya diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, semua amalan lainnya menjadi rusak. Jadi istilahnya sholat itu ibaratnya seperti lokomotifnya kereta yang paling depan ya. Kalau yang paling depannya tidak jalan, gerbongnya yang lain walaupun sebanyak apapun yang nggak jalan. Tapi kalau sholatnya itu baik, maka lokomotifnya itu berjalan lancar, yang lain ikut ya baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membawa amalan yang lain itu adalah sholat. Wa yamutu aksana ja'ian dalilan, dan orang yang meninggalkan sholat itu akan meninggal dalam keadaan sangat kehausan, sangat kelaparan, dalam keadaan hina. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi ketika sakaratul maut itu meninggalnya dalam keadaan sangat kehausan ya, sangat kelaparan, dan dalam keadaan hina. Maknanya orang yang menjaga sholatnya, sakaratul mautnya, maka akan istilahnya akan dijaga oleh Allah ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditolong oleh Allah. Wa yadhiqa qabruhu wa yudlim, dan orang yang meninggalkan sholat maka akan menyempit kuburannya dan gelap. Kuburannya itu akan sempit, menyempit, dan akan menjadi gelap sampai datangnya hari kiamat ya. Jadi yang membuat kuburan itu luas, terang, itu adalah sholat ya. Wala yanzurallahu ilaihi wa la yuzakiyahu walahu adabun alim, dan orang yang meninggalkan sholat maka Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmat. Maknanya tidak diampuni oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, dan tidak disucikan, tidak diampuni oleh Allah, dan baginya azab siksa yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang paling penting itu adalah jaga sholat ya. Makanya orang-orang dulu wasiatnya kepada keluarganya, anaknya hanya satu, jangan tinggalkan sholat. Itu yang paling penting, karena kalau sudah menjaga sholatnya
maka akan dijaga oleh Allah. Maknanya akan diberi hidayah oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah, akan diberkahi oleh Allah, ya, akan dijauhkan dari keburukan dan kemaksiatan, ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi yang paling penting adalah jaga sholat. Ya, kalau kita ingin agar anak-anak kita aman, ya, dijaga oleh Allah selamat dunia dan akhirat, yang paling penting jaga sholatnya. Istilahnya yang lainnya walaupun sudah tidak dijaga, tapi sholatnya yang diperhatikan, insya Allah yang lainnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya anak dididik, ya, dengan didikan yang keras, yang disiplin, dijaga semuanya, perbuatannya diperhatikan, tapi sholatnya nggak dijaga, sholatnya nggak diperhatikan, percuma, semuanya akan menjadi rusak. Ya, makanya yang paling penting adalah jaga sholat, ya. Insya Allah kita mengkaji tentang masalah sholat yang benar, sholat yang sah, sholat yang baik. Ya, sebelumnya kita mengkaji tentang masalah hukum daripada sholat 5 waktu. Lalu yang berikutnya adalah syurutus sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Apa saja syarat-syarat sahnya sholat? Lissolati syurutun la budda min taqaddumiha 'alaiha, bahwa sholat itu ada syarat-syarat yang harus didahului. Syarat itu harus ada sebelumnya. Jadi beda antara syarat dan rukun. Kalau syarat itu bagian yang penting yang ada di luar sholat, itu namanya syarat. Kalau rukun bagian yang penting yang ada di dalam sholatnya. Jadi syarat itu harus ada dari sebelum sholat, wastimrariha, dan berlanjut fiha di dalam sholat, ilang qidaiha, sampai akhir sholat. Jadi sholat harus ada sebelum sholat, terus berlanjut sampai selesai sholatnya. Famin syurutiha, dan diantara syarat-syarat sahnya sholat adalah at-taharatu anil hadatsain, yaitu suci dari 2 hadas, ya, yaitu al-asghar wal akbar, hadas kecil dan hadas besar. Ya, nanti akan dikaji hadas kecil apa saja, masalah wudu, apa saja rukun wudu, ya, apa saja membatalkan wudu, ya, dan juga hadas besar, ya. Wa taharatu anin najasa, dan juga diantara syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Jadi suci dari hadas. Hadas itu adalah yang ada pada badan manusia. Orang dalam keadaan hadas kecil dan tidak punya wudu. Orang dalam keadaan hadas besar maknanya wajib untuk mandi, ya. Kalau najis itu yang kelihatan, kotoran yang mencegah sahnya sholat, itu namanya najis, ya. Tidak semua kotoran itu najis. Kotoran yang mencegah sahnya sholat itu yang namanya najis, ya. Tapi kalau tidak mencegah sahnya sholat, itu hanya kotor saja, bukan najis. Misalnya orang kena lumpur, kena tanah, atau kena apa, itu hanya kotor saja, tapi tidak najis, boleh digunakan untuk sholat, ya. Wasatrul aurati, dan diantara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Nanti akan dikaji mana saja yang harus ditutup. Wadukhulul wakti, dan masuknya waktu, yaitu waktunya sholat. Wastiqbalul kiblah, dan menghadap ke kiblat. Lalu dijelaskan fartaharatu anil hadatsil asghar, dan suci dari hadas kecil, tahsulu bil wudu, bisa didapat dengan berwudu. Ya, jadi orang yang berwudu suci dari hadas kecil. Wa anil hadatsil akbari tahsulu bil ghusli, dan suci dari hadas besar itu didapat dengan cara mandi, tapi mandi wajib, ya.
itu suci dari hadas besar. Wa yaqumu maqamal wudu'i wal ghusli atayammumu fi halatil udri kama sayati, dan menduduki kedudukan wudu dan mandi wajib yaitu tayammum. Ketika dalam keadaan udzur, ya misalnya sakit atau tidak ada air, nggak bisa wudu, nggak bisa mandi, menduduki kedudukan wudu dan mandi itu adalah tayamum kama sayatin yang nanti akan dikaji. Jadi tayamum itu bisa mewakili wudu, juga bisa mewakili mandi wajib. Tayamumnya sama tetap. Ya, orang ketika hadas kecil, nggak ada air atau sakit, boleh tayamum. Tayamumnya hanya muka dan kedua tangannya. Ketika hadas besar, sakit atau nggak ada air, tayamum ya, juga tayamumnya muka dan kedua tangannya, nggak perlu guling-guling di atas tanah ya. Jadi tayamum tetap sama ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Pernah ada satu sahabat yang belum tahu ya, ketika hadas besar lalu nggak ada air ya, harus tayamum guling-guling di atas tanah ya. Sampai kabar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad, cukup tayamum itu hanya muka dan kedua tangannya ya. Lalu famaqasidu taharati arba'atun, dan maksud daripada bersuci, maknanya orang bersuci, maksudnya arahnya adalah 4 perkara. Arah daripada bersuci yaitu 4 perkara, wahya yaitu wudu. Yang pertama wudu, yang kedua wal ghuslu, mandi wajib, yang ketiga adalah atayamum ya, yaitu menduduki mewakili wudu dan mandi, dan yang keempat adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. 4 perkara ini yang menjadikan suci ya, wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis itu jadi suci. Wa wasailuha arba'atun aidan, dan sarana untuk bersuci itu ada 4 juga. Apa saja istilahnya media yang digunakan untuk bersuci, yaitu wahia al-ma'ut tahur, air yang at-tahur. Apa itu air yang tahur? Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Misalnya apa? Air kopi ya, air teh kan suci. Air teh itu boleh nggak untuk wudu? Ya nggak boleh, karena suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci tapi tidak mensucikan. Jadi air yang tahur, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak berubah. Nanti akan dijelaskan, itu air mutlak namanya, yang tidak berubah, atau air murni. Watturabul khalisul ladzi lahu ghubar, dan media sarana yang digunakan untuk bersuci yang kedua adalah tanah yang murni yang berdebu. Itu bisa digunakan untuk tayamum atau menghilangkan najis mughallaqah. Nanti akan dijelaskan najis itu ada yang berat mughallaqah, yaitu najisnya anjing dan babi. Terkena anjing atau babi itu najisnya berat, itu harus dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah ya. Jadi tanah yang berdebu ya, itu sarana media yang bisa digunakan untuk bersuci ya. Wadabih, yang ketiga adalah adabih, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyamat kulit bangkai misalnya ya. Adapun kulit hewan yang disembelih, kulit kambing atau kulit sapi yang disembelih itu cukup menjadi suci, tidak perlu disamak ya. Tapi kalau kulit bangkai ya, itu najis hukumnya. Atau kulit hewan yang tidak dimakan, kecuali anjing dan babi. Kalau kulitnya anjing dan babi, walaupun disamak tetap hukumnya najis ya. Selain kulitnya anjing dan babi, yaitu kulit bangkai, maka itu hukumnya najis kecuali kalau disamak.
Ya. Wa samak itu bahan yang digunakan untuk menyamak kullu hirrifin, ya, segala sesuatu yang sifatnya itu adalah hirrif, yaitu sesuatu yang pedas atau panas, ya. Ya, ada bahan yang digunakan untuk menyamak kulit. Yanzihu, yang sekiranya melepas fadalatil jildi, kotoran kulit. Jadi kotoran atau kelebihan atau sesuatu yang ada pada kulit melepas, baik itu rambutnya, bulunya, atau kotoran yang ada pada kulit melepasnya, itu namanya bahan yang digunakan untuk menyamak kulitnya. Itu kulitnya menjadi suci, bisa dimanfaatkan istilahnya, ya. Jadi misalnya ada orang yang memakai kulit apa misalnya, ya, kalau nggak disamak hukumnya najis, ya. Tapi kalau disamak baru suci hukumnya, ya. Wa hajarul istinja, dan juga batu istinja, ya. Apa maknanya batu istinja? Yaitu yaitu kullu tahirin, semua yang sifatnya suci, jamidin, padat, galiin, mengangkat, lin najasah, kotoran, mengangkat kotoran, ghairi muhtaram, yang sifatnya tidak terhormat. Itu bisa digunakan untuk istinja, cebok. Ya, karena istinja, ya, ketika bebersih dari buang air, kencing atau buang air besar, itu bisa dengan air atau bisa dengan batu istinja. Nggak harus batu, ini istilah saja. Misalnya seperti tisu boleh, ya. Karena yang penting sifatnya suci, tisu suci, padat, ya, tisu padat. Ghalib lin najasa, mengangkat kotoran, tisu bisa mengangkat kotoran. Ghairi muhtaram, yang tidak terhormat, seperti makanan nggak boleh digunakan untuk istinja, atau buku-buku zikir ilmu yang ada tulisan nama Allah, itu haram hukumnya. Kalau sengaja hukumnya kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi istinja boleh dengan batu saja, atau yang semacamnya boleh dengan air saja. Kalau salah satu memilih, lebih afdal air. Tapi yang paling afdal digabung, ya. Digabung batu dulu baru airnya. Itu lebih afdal, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fihi rijal yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa di dalam kota Kuba, ya, Kuba di sebelah kota Madinah, itu ada orang-orang yang suka bersuci, kata Allah. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci, ya. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduk kota Kuba, apa yang kalian amalkan kok sampai kalian dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran? Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci, ya. Penduduk Kuba menjawab, karena kebiasaan kami ketika istinja, ceboknya itu dengan batu dulu baru dengan air. Ternyata gara-gara itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini amalan sunnah, walaupun itu juga sebelumnya sudah dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nanti akan dijelaskan masalah istinja, ya. Jadi maknanya batu istinja bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya orang dalam keadaan musafir, perjalanan, lalu kencing atau buang kotoran, ketika nggak ada air, itu istinjanya bisa menggunakan batu atau semacamnya, ya, seperti tisu, ya. Hukumnya jadi suci, boleh digunakan untuk sholat, ya. Jadi istilahnya nggak ada alasan, oh najis, nggak ada air, ya. Padahal bisa menggunakan batu atau semacamnya. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa wasailul wasail itsnan, dan wasilah perantara untuk perantaranya bersuci, perantara untuk
media bersuci. Ya, ada dua ithnatan. Yang pertama adalah al-awani, tempat atau wadah. Karena air itu harus ada wadahnya, tempatnya. Kalau tempatnya itu najis, airnya jadi najis ya. Jadi tempatnya juga harus diperhatikan ya. Tempatnya suci, airnya juga menjadi suci ya. Atau misalnya batu yang digunakan untuk istinja, kalau najis nggak bisa digunakan untuk istinja ya. Atau tanah yang najis nggak bisa digunakan untuk tayamum ya. Yang kedua wal istihad, yaitu istihad ya. Istihad apa itu istihad? Wa huwa badlul majhud fi tahsilil maksud, mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan tujuan. Maknanya istihad harus berusaha untuk mencari air yang suci ya, batu yang suci, tanah yang suci, memilih mana yang suci, mana yang najis, harus tahu. Sehingga wudhunya menjadi benar. Orang yang wudhunya benar, sholatnya pun menjadi benar ya. Insya Allah barangkali kita akan memasuki bab tentang berwudhu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Allah terima amalan ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.